Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, hari ini aku akan membahas satu kota, komun atau satu daerah kecil yang konon katanya itu sangat-sangat angker dan berhantu, teman-teman. Padahal daerah ini tuh terkenal banget sama destinasi wisatanya yang romantis karena memang letaknya tuh nggak jauh dari Paris, Prancis. Karena memang nggak tahu kenapa ya teman-teman, menurut aku pribadi, cerita-cerita tentang kota-kota atau daerah-daerah yang berhantu, yang angker, itu memang sangat menarik untuk dibahas seperti daerah yang satu ini juga. Nah, kira-kira daerah mana sih? Dan kenapa sih daerah itu bisa dibilang berhantu? Ada kejadian apa di sana? Langsung aja yuk kita bahas. Daerah yang mau kita bahas dalam video kali ini adalah satu desa terpencil di Prancis. Dan pastinya bahasa Prancis mungkin kalian udah tahu ya, penyebutannya itu rada susah ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan aku ada salah-salah penyebutan, mohon dimaklumi, mohon maaf sekali lagi. Jadi nama desanya itu adalah Oradour-sur-Glane. Di dalam desa ini mayoritas penduduknya itu mencari uang dengan cara bertani. Mereka punya pertanian gitu ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi menurut info yang aku dapat, pada masa Perang Dunia Kedua, daerah ini menjadi saksi bisu kekejaman pasukan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Eichmann yang menewaskan ratusan orang. Banyak banget kan korbannya. Nah, sejak kejadian itu, kota ini jadi kota mati, kosong, nggak ada penghuninya sama sekali, nggak ada satupun orang yang tinggal di dalam daerah ini. Dan katanya, kota ini justru dihuni oleh para arwah penasaran korban pembantaian tadi. Kabarnya sih sering banget kedengeran suara-suara teriakan, suara tangisan, bahkan sampai ada penampakan-penampakan misterius dengan muka yang udah nggak utuh, kayak angus gitu ya. Pokoknya yang serem-serem banget deh teman-teman. Bahkan ada juga katanya penampakan hantu yang badannya itu udah hancur. Merinding gak sih ngebayanginnya ya? Sebelum kekejaman terjadi, padahal daerah itu daerah yang indah, damai teman-teman, dan juga cukup besar karena di sana itu banyak toko-toko roti, banyak yang jualan roti, di mana masyarakat percaya kalau itu menjadi tolak ukur bagi sebuah daerah, bagi sebuah kota untuk bisa disebut sebagai kota besar. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan di kota itu banyak yang jualan roti, maksudnya banyak yang jualan hasil pangan, berarti kan di sana itu hasil pangannya bagus, banyak yang bertani, otomatis berarti banyak penduduknya kan, dan bisa disebut sebagai kota besar gitu. Dalam bidang perekonomian pun kota ini juga termasuk maju ya teman-teman. Selain toko roti, pasti di sana juga banyak toko-toko lainnya untuk memenuhi kehidupan para warga di sana, seperti toko daging, toko pembuatan sepatu, apotik, hotel, dan masih banyak lagi lah. Sayang banget kedamaian dan keindahan di daerah ini harus hancur, harus hilang di tahun 1944. Jadi pada tahun itu pasukan Nazi lagi berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dan mereka tiba di daerah ini pada Juni 1944. Dan sebenarnya pasukan Nazi ini mereka marah gitu. Karena apa? Karena dua anggotanya dia ditahan oleh pemerintah setempat. Sang pemimpin yaitu Adolf Eichmann, dia langsung mengumpulkan semua warga dan dia tuh awalnya ngomongnya nggak bikin takut warga. Dia sih pura-pura nggak marah gitu loh teman-teman. Padahal dia tuh sudah merencanakan balas dendam nih. Nah, dia itu mengumpulkan semua warga, dipisahin warga yang perempuan sama yang laki-laki. Warga yang laki-laki suruh berkumpul di lumbung, sementara yang perempuan dan anak-anak kecil itu disuruh berkumpul di gereja. Apa yang pasukan Nazi lakukan kepada para warga lelakinya? Mereka ambil senapan, terus ditembakin satu-satu kaki para lelaki itu sampai mereka kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Dan setelah itu pun lumbungnya itu ya disiramin bensin dan akhirnya dibakar teman-teman. Kejem banget ya. Sebanyak 190 laki-laki yang ada di dalam lumbung itu akhirnya meninggal dunia. Dan jasad mereka tuh udah hancur banget sampai udah nggak bisa dikenali lagi. Nggak sampai di situ aja, para perempuan dan anak-anak kecil yang dikumpulkan di gereja tadi juga sama. Jadi
pasukan Nazi itu ya melemparkan bensin, melumuri bensin ke seluruh gereja, habis itu dibakar sama mereka. Ada beberapa orang yang berusaha menyelamatkan diri dengan cara membuka jendela, mereka mencoba lompat gitu ya keluar gereja, tapi mereka nggak berhasil karena di luar gereja itu juga udah ada pasukan Nazi yang nungguin mereka, dan ada yang keluar ditembak langsung sama mereka. 247 perempuan dan 205 orang anak kecil meninggal dunia dalam pembantaian ini, teman-teman. Dari ratusan orang korban jiwa itu, ada beberapa yang selamat. Salah satunya adalah Robert. Robert ini berhasil selamat karena dia pura-pura mati nih habis ditembak kakinya. Dia tuh sebenarnya belum meninggal, tapi dia pura-pura, dia harus tumpuk-tumpukan sama jenazah lainnya, jenazah orang tuanya sendiri, jenazah para tetangganya, saudara-saudaranya, orang-orang yang dia kenal. Dia harus menunggu berjam-jam di sana sampai dia yakin kalau pasukan Nazi itu udah benar-benar pergi dan daerah itu sudah benar-benar aman. Akhirnya dia merangkak terus ke hutan. Dia merangkak terus menuju ke rumah kerabatnya atau rumah temannya atau siapalah orang yang dia kenal untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya dia selamat. Ibunya Robert dan 2 orang saudara perempuannya meninggal dunia penuh darah, hangus, benar-benar hancur di dalam gereja itu, teman-teman. Sebelum sempat diadili, sebelum sempat dihukum, Adolf Deichmann dan pasukannya itu gugur saat pertempuran di Normandia. Dari sekian banyak hanya tersisa 20 orang aja pasukannya. Mereka akhirnya ditangkap oleh pemerintah Prancis. Mereka dinyatakan bersalah dan dihukum selama 5 tahun penjara. Sekarang Oradour-sur-Glane menjadi satu kota yang gak berpenghuni. Disebut sebagai kota hantu paling seram di dunia karena menjadi satu tempat dari pembantaian massal yang menewaskan ratusan orang. Di sana masih ada puing-puing bangunan rumah yang setengahnya sudah hancur gitu ya. Terus apotik yang sudah hancur, toko-toko yang juga sudah menjadi puing-puing, bangkai-bangkai mobil, jam tangan yang jalurnya berhenti pada saat pemiliknya dibakar hidup-hidup. Aduh, merinding banget gak sih? Bangunan gereja yang hangus. Jadi kalau misalkan kalian ke sana, sebelum masuk ke dalam Oradour-sur-Glane ini, kalian akan melihat satu tugu, dan di puncaknya itu ada patung wanita yang sedang terbakar. Pada tahun 1953, pemerintah Prancis mulai membangun kota Oradour yang baru. Letaknya itu nggak terlalu jauh dari kota Oradour yang lama, dan penduduk di kota baru ini sekitar 2.200 orang. Bangunan-bangunan yang ada di sana juga hampir sama dengan Oradour-sur-Glane. Setelah kota yang baru jadi, banyak banget para wisatawan yang datang ke sana, terus nginep ya di sana. Habis itu mereka jalan-jalan lah ke kota Oradour-sur-Glane yang lama dan melihat, merasakan kemistisan di kota itu, di daerah itu. Banyak banget yang bilang setelah mereka ke sana, mereka tuh memang merasakan kayak ada sesuatu yang berbeda dari sudut-sudut kota di sana. Mungkin memang karena suasana yang sudah mencekam banget, banyak puing-puing, bangunan yang udah nggak terawat, yang udah hangus seperti itu ya. Apalagi ngebayangin kejadian yang sangat mengerikan yang pernah terjadi di daerah itu dan memasuki lagi daerah itu. Pastinya benar-benar pengalaman yang pencekam banget tuh, teman-teman. Yang paling serem di sana itu ada satu sumur tua, dan kabarnya nih ya, sumur tua itu digunakan pasukan Nazi untuk membuang jasad-jasad korban pembantaian saat itu, dibuang ke dalam sumur itu. Cerita mistisnya juga nggak berhenti sampai di situ aja. Banyak juga yang bilang mereka itu mencium bau-bau hangus, bau amis darah dari lumbung padi dan gereja, tempat ratusan orang dibantai itu. Mereka juga sering dengar tangisan perempuan dan anak-anak pada malam hari. Ada juga yang katanya melihat beberapa potongan tubuh melayang-layang gitu loh, teman-teman. Dan berbagai macam penampakan yang sangat-sangat mengerikan. Muka orang yang hangus, hantu yang badannya udah gak utuh dan gak ada rupanya sama sekali. Sampai sekarang Oradour-sur-Glane itu menjadi saksi bisu, saksi nyata tentang pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Nazi. Dan menurut aku ya, ini bener-bener luar biasa serem banget pastinya. Jangan itu udah kayak kuburan massal ya, teman-teman. Kayak orang banyak banget gitu yang meninggal di sana, dan meninggalnya juga dengan cara yang sangat-sangat kejam seperti itu. Ya wajar aja sih banyak arwah penasaran yang gentayangan di sana. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Kira-kira kalau kalian ada kesempatan, menurut kalian berani nggak sih datang ke sana? Kalau aku pribadi ya, aku memang kayak
penasaran banget sih sebenarnya, kayak pengen banget gitu mengunjungi ke sana. Kalau kalian gimana sih? Dan mungkin kalian tahu ada tempat-tempat lainnya yang juga sama kayak gini, yang serem-serem kayak gini, boleh jangan lupa tulis ya di kolom komentar biar kita bisa sharing lah berbagai informasi ya teman-teman. Dan ingat, jangan lupa ya teman-teman, selalu waspada apa yang ada di belakang.